Di tengah gempuran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Gibran, termasuk yang paling utama kepada Jokowi, keluarganya. Ini yang dilakukan oleh Gibran. Kita bahas. Halo guys, kembali bersama saya lagi, Taufik Bilfaki, atau Anda bisa memanggil saya Bang Bil. Di video kali ini saya mau membahas spesifik tentang Mas Gibran. Lagi-lagi tentang Mas Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yang masih muda dan energik. Dan spesial juga di video kali ini saya mau membahas tentang Gibran terkait bagaimana kemudian ia menjawab segala ocehan, segala keributan yang dikeluarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada orang tuanya, yaitu Jokowi, dan juga kepada dirinya termasuk kepada keluarganya. Dan ini sangat menarik guys, di tengah gempuran yang habis-habisan dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tentu dalam rangka merespon terhadap hasil Pilkada 2024, di mana Jokowi dan juga keluarganya dinilai sebagai biang kerok terhadap banyaknya masalah di negeri ini, termasuk kalahnya PDIP pada Pilkada 2024. Sebagaimana yang kita ketahui, Hasto, Sekjen PDIP, belum lama ini melakukan gerakan manuver guys, termasuk juga menyatakan sikap dalam konferensi persnya, memberikan informasi bahwa Jokowi adalah pribadi yang haus kekuasaan, yang kemudian ikut memberikan kontribusi terhadap anjloknya atau kalahnya calon-calon kandidat-kandidat dari PDIP di beberapa pilkada yang ada di Republik Indonesia. Demikian juga dengan Gibran yang dinilai sebagai anak haram konstitusi, yang dinilai sebagai pribadi yang memiliki pelanggaran berat yang kemudian tidak pantas untuk dijadikan wakil presiden. Dan itu terbukti dengan ketika Hasto menyatakan tidak akan memajang foto Mas Gibran di kantor PDIP. Tapi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran? Oke, sebelum saya bahas soal apa yang menjadi kegiatan dari Mas Gibran dan tanggapan Mas Gibran terhadap PDIP yang belakangan menjadi partai nyinyir, saya minta Anda kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi Anda yang baru saja bergabung di video saya informasikan bahwa channel saya membahas tentang politik nasional dan juga beberapa vlog yang barangkali bisa menjadi inspirasi, hiburan, serta motivasi, serta informasi penting buat saya secara pribadi dan juga buat kalian yang nonton video-video saya. Oke friend, kita ketahui bersama Mas Gibran ini adalah wakil presiden termuda yang pernah dimiliki oleh Republik Indonesia. Di tengah ejekan, di tengah hinaan, di tengah kritikan, fitnahan yang disampaikan oleh banyak kalangan. Sebelumnya kita ketahui Roy Suryo bersama Said Didu, Refli Harun, Amin Rais, Dr. Tifa, serta beragam tokoh-tokoh nasional yang memberikan kritik pedas terhadap sosok Gibran, entah dengan isu Fufu Fafa, dengan isu Mahkamah Konstitusi, serta beragam isu-isu lainnya untuk mendiskreditkan sosok Gibran. Kini muncul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan segala informasi yang sebenarnya sangat-sangat mendiskreditkan sosok Gibran dan terutama kepada Pak Jokowi sang ayah. Tapi apa yang terjadi? Jokowi, Gibran, Kaisang, dan juga mungkin Bobi sebagai seorang menantu, mereka adalah keluarga yang senantiasa mengikuti arus politik dengan tenang. Mereka adalah pribadi yang selalu menanggapi atau selalu merespon semua tuduhan fitnah, cacian, makian yang disampaikan oleh pihak-pihak lain itu dengan ketenangan, dengan kesabaran, dan juga dengan etos kerja. Nah, kita ketahui bersama Mas Gibran sebagai orang yang bagian dari objek kritik, objek hantaman dari orang-orang yang belum move on pasca pemilu 2024, termasuk adalah elit-elit yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gibran menunjukkan etos kerjanya yang luar biasa. Belum lama ini Gibran menjadi viral, bahkan tidak hanya di dalam negeri. Ia diberitakan oleh media luar negeri terkait bagaimana respon cepat dari sosok wakil presiden ini yang terjun ketika ada sebuah desa yang ada di Republik Indonesia ini mengalami musibah bencana alam. Umur berapa ini? Jadi sama di kali desa. Rumahnya pusat berada, ada yang ringan tetapi terancam. Ada gerakan sama. Udah ada akses. Ini nanti
Memang sudah sepantasnya elit politik kita, para pejabat kita itu kemudian peka terhadap isu-isu yang ada di daerah, termasuk problem bencana, ada isu-isu sosial, ada isu-isu kemiskinan. Nah, namun baru kali ini ada sosok wakil presiden yang mau dengan cepat dan tanggap untuk kemudian terjun ke lapangan yang di daerah paling terpencil. Kita ketahui bersama bahwa di hampir setiap titik yang ada di Indonesia ini, kita sering mendengar ada informasi banjir, ada informasi gempa, ada informasi bencana alam. Itu jarang sekali kemudian pemimpin-pemimpin kita, terutama presiden dan wakil presiden kita, itu untuk langsung terjun ke lapangan. Kecuali itu musibah yang cukup besar, musibah yang cukup terlihat dahsyat, baru kemudian ada kepedulian. Itu pun biasanya elit-elit kita itu justru hanya memberikan ungkapan, hanya meninjau sudah pemulihan. Tapi Mas Gibran belum lama bencana terjadi, ia kemudian langsung terjun ke lapangan, ia langsung sigap di lapangan. Dan memang ini juga sudah pernah ditunjukkan oleh sosok Jokowi. Ketika ia menjadi presiden, ia selalu tanggap terhadap peristiwa-peristiwa bencana. Ia terjun ke lapangan, ia tunjukkan bahwa ada negara yang hadir di tengah-tengah penderitaan masyarakat. Nah guys, tentu kita patut mencontohi sosok Mas Gibran ini. Ini bukan cuma soal tanggung jawab ia sebagai pemimpin negara untuk kemudian peduli terhadap bangsa dan juga negaranya, tapi bagaimana kemudian Mas Gibran itu tidak terjebak pada ocehan, terjebak pada kritikan, terjebak pada hinaan yang disampaikan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau. Tapi Mas Gibran lebih memantapkan diri untuk terjun ke lapangan, memantapkan diri untuk peduli terhadap rakyat ketimbang terjebak pada isu-isu yang barangkali justru tidak produktif. Tapi begitulah Mas Gibran dan juga ayahnya dan juga mungkin adik dan juga saudara iparnya. Mereka ini adalah keluarga yang sederhana namun kemudian mampu menunjukkan sikap sebagai pribadi-pribadi yang peduli terhadap kinerja mereka dalam rangka memberikan sentuhan kepada rakyat ketimbang terjebak pada isu-isu politik, isu-isu nasional yang barangkali hanya justru membuang-buang energi. Guys, kita ketahui bersama pasca pilkada ini sudah terlihat bahwa mana partai politik yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, mana figur-figur yang sudah dilahirkan oleh partai-partai politik untuk kemudian bisa dijadikan pemimpin-pemimpin di daerah. Namun yang jelas kita kemudian berharap siapapun yang menjadi gubernur, wali kota, bupati itu mencontohi sosok Mas Gibran, mampu bekerja dengan maksimal, mampu mengangkat derajat bangsa ini, mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tetap peka dan peduli untuk bagaimana mensejahterakan, untuk bagaimana membuat kerukunan, untuk bagaimana kemudian ada kehadiran negara di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah bencana yang dialami oleh masyarakat kita. Jangan dorong dulu, kasih yang licin nanti jatuh ada. Oke guys, ini adalah cuplikan video yang barangkali menjadi akhir dari video saya yang berkaitan dengan bagaimana Mas Gibran yang terjun langsung ke lapangan melihat situasi pasca bencana yang terjadi di salah satu desa yang ada di Indonesia. Jalan ini jangan gitu. Jangan dorong dulu, kasih yang licin nanti jatuh ada. Anak saya kena anak.
Terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill.